Mau tahu peluang usaha apa saja yang cocok dijalankan di dekat pasar? Simak ulasannya berikut ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Pasar adalah tempat yang menjadi pusat transaksi pedagang dan pembeli. Potensi yang tinggi membuat banyak orang menjadikan pasar sebagai lokasi usaha dagang. Mendirikan usaha dagang di dekat pasar tradisional menjadi pilihan yang sangat menjanjikan. Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh pedagang ketika menjalankan roda usaha di lingkungan pasar tradisional. Pasalnya, lokasi ini sangat strategis dan tidak pernah sepi. Terdapat banyak orang yang berbeda selalu mengunjungi pasar setiap harinya. Lalu, peluang usaha apa saja yang cocok di dekat pasar tradisional? Peluang usaha di dekat pasar tradisional yang pertama ialah konter pulsa. Usaha konter pulsa menjadi pilihan pertama saya dalam pembahasan kali ini. Peluang usaha ini bisa dilakukan di mana saja karena sangat mudah dijalankan. Berada di dekat pasar akan sangat menguntungkan karena merupakan tempat yang potensial dan menjanjikan. Apakah setiap orang yang ke pasar akan membutuhkan pulsa? Jawabannya tentu saja tidak, tetapi Anda bisa mengincar para pedagang yang berada di pasar. Bayangkan jika satu blok di pasar berlangganan pulsa pada Anda. Para pedagang di pasar yang notabene didominasi oleh generasi old atau generasi yang masih menggunakan fasilitas telepon menggunakan pulsa akan jadi target yang gurih. Jadi saya tidak perlu menyediakan kuota. Oh, itu sih jadi ngaco. Kuota tetap harus tersedia. Kenapa? Karena meskipun generasi old mendominasi, ada juga kok para pedagang yang sudah melek teknologi, minimalnya menggunakan WhatsApp. Bahkan di pasar daerah saya, beberapa pedagangnya sudah ganti generasi jadi para pemuda dan pemudi. Sistem berjualan pulsa pun, ya Anda pasti sudah tahu lah ya. Bisa bayar cash ataupun bayar mundur, jika mereka memang langganan terpercaya. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, Anda bisa pelajari di video saya yang berjudul Tips Sukses Bisnis Pulsa Modal Kecil Bagi Pemula. Peluang usaha di dekat pasar tradisional yang berikutnya ialah membuka warteg. Nah, di poin ini, jika Anda punya modal yang cukup atau berlebih, membuka warteg bisa jadi pilihan. Biasanya orang pergi ke pasar itu berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, terutama bahan masakan. Terus, kenapa harus membuka warteg di dekat pasar? Karena bahan masakan tadi perlu proses untuk siap disantap. Warteg menyediakan pilihan yang sudah siap santap. Eits, tentu itu tidak cukup kalau hanya mengandalkan orang yang pergi ke pasar. Orang-orang yang bekerja di pasar atau beraktivitas di pasar pun pasti perlu makan. Warteg itu bagai oase di padang pasir. Para pedagang, tukang ojek, supir, kuli panggul, tukang parkir, dan sebagainya adalah target utama Anda. Jika punya modal, Anda bisa buka warteg di kios. Jika punya mobil pick up, ya pakai itu juga bisa. Tinggal mengurus perizinannya, karena pasti memakan badan jalan atau lahan parkir. Jika hanya punya gerobak pun tak masalah. Ada juga kok warteg-warteg yang menggunakan pick up atau gerobak. Yang perlu ditekankan ialah masalah rasa, harga, dan kebersihan. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Kira-kira begitulah semboyannya. Ditambah lagi, kebersihan yang selalu terjaga sudah pasti warteg Anda laris manis. Silahkan tengok video saya yang berjudul Tips Memulai Usaha Warteg Biar Laris. Peluang usaha di dekat pasar tradisional yang berikutnya ialah makanan kaki 5. Peluang usaha satu ini khusus bagi orang yang ingin berbisnis di bidang makanan atau minuman, tapi males mikirin menu tiap hari atau males masak banyak seperti pengusaha warteg. Kesannya ruwet. Menjual makanan kaki 5 seperti bakso, mie ayam, kupat tahu, ketoprak, sate, atau minuman seperti es doger, es cincau, es kelapa muda, dan lain-lain merupakan peluang yang punya potensi besar. Apalagi melihat tingginya tingkat aktivitas di pasar. Anda akan mendapatkan konsumen tentu saja dari orang yang pergi ke pasar dan orang yang beraktivitas di pasar. Ya, tadi sudah dibahas ya siapa-siapa saja orangnya. Ketika makanan Anda sudah teruji klinis di pasaran, maka orang akan sangat mudah menyebutkan bakso yang paling enak itu yang ada di dekat pasar induk. Ucapan seperti inilah yang merupakan iklan powerful. Apalagi orang yang pergi ke pasar itu pasti dari mana-mana. Sehingga ketika pulang itu bisa saja, aduh ada yang kurang nih, belum nyicipin bakso yang di pasar induk tadi. Di daerah saya ada juga yang seperti itu. Tiap mampir kalau mau ke pasar pasti ramai terus pembelinya. Yang disajikan selain bakso ada juga mie ayam. Peluang usaha di dekat pasar tradisional yang berikutnya ialah menjual tanaman hias. Menjual tanaman hias dekat pasar, kenapa tidak? Coba tebak, kira-kira yang paling banyak pergi ke pasar itu laki-laki atau perempuan? Siapa? Coba katakan sekali lagi. Ya benar, perempuan. Nah, tanaman hias tentu akan lebih mudah menarik hati para ibu. Meski tren tanaman hias ini tidak stabil, kalau ramai ya ramai banget, kalau sepi ya sepinya ngalahin kuburan. Tapi bukan berarti usaha ini tidak menjanjikan loh. Ada 4 kategori tanaman hias berdasarkan lingkup bisnisnya. Pertama, tanaman hias untuk kebutuhan taman seperti aneka jenis rumput, semak, cemara, dan tanaman air. Kedua, tanaman hias dalam ruangan atau indoor.
seperti aglonema, kuping gajah, dan palem hias. Ketiga, tanaman hias luar ruangan atau outdoor, seperti krisan, aster, dan anggrek. Keempat, tanaman hias yang tidak termasuk 3 kategori, yaitu tanaman hias door to door. Nah, Anda tinggal pilih saja. Jika melihat dari kemudahan cara merawat dan menjual, Anda bisa pilih yang tanaman hias indoor atau outdoor. Bisa dijual dalam polybag atau pot kecil yang mudah dibawa. Ya kalau terlalu besar juga gimana kan, kita jualan dekat pasar. Kasihan konsumen sudah repot bawa belanjaan dari pasar, bawa pot gede juga. Selain itu, 2 jenis tanaman tadi juga harganya bisa cukup terjangkau. Misal seperti bunga aster mulai dari 20 ribuan. Jika konsumen ingin yang menggunakan pot besar, kasih saja nomor kontak Anda atau kartu nama usaha Anda, agar bisa datang ke lokasi mengambilnya, atau bisa juga sekalian Anda antarkan. Peluang usaha di dekat pasar tradisional yang berikutnya ialah toko kebutuhan tani. Usaha ini memang lebih cocok dibuka di pedesaan atau di daerah yang masih ada kegiatan pertaniannya. Tapi bukan berarti di kota juga tidak bisa membuka usaha ini. Buktinya sekarang ini banyak juga orang yang berminat bertani atau bercocok tanam di lahan sempit. Beberapa poin kenapa usaha ini termasuk menjanjikan ialah tingginya akan permintaan pupuk hingga obat untuk tanaman. Entah itu Anda punya lahan berhektar-hektar atau hanya sepetak 2 petak di halaman rumah. Kebutuhan pupuk dan juga obat tanaman tidak terelakkan lagi. Anda bisa jual pupuk kimia maupun organik cair. Selain pupuk dan obat tadi, Anda juga bisa menjual benih, peralatan berkebun, dan juga perintilan lainnya. Atau Anda juga bisa sediakan starter kit bagi yang ingin berkebun hidroponik misalnya. Dengan membuka usaha Anda ini di dekat pasar, tentu saja memudahkan para konsumen. Pastikan saja kios Anda berada di jalur yang dilewati banyak orang, agar ketika orang butuh akan teringat pada toko Anda. Peluang usaha di dekat pasar tradisional yang berikutnya ialah toko pakan hewan. Tempat yang strategis tentu saja akan ramai oleh pembeli. Tempat yang cocok untuk usaha pakan hewan adalah pinggir jalan atau dekat dengan pasar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen menemukan toko kita. Melihat animo masyarakat dalam memelihara hewan seperti kucing, kelinci, burung, ataupun hewan yang diternakan seperti ayam dan ikan, tentu peluang usaha toko pakan hewan akan sangat menjanjikan. Dalam bisnis pakan hewan ini, tentunya hal utama yang ditawarkan adalah menjual pakan, mulai dari pakan kucing, hamster, anjing, ayam, ikan, burung, dan lain sebagainya. Tetapi Anda jangan hanya menjual pakan saja. Alangkah lebih baiknya jika Anda bisa menambahkan dengan perlengkapan hewan, seperti obat hewan, sangkar burung, akuarium, perlengkapan ayam, pancingan, dan juga perlengkapan hewan lainnya. Selain itu, jika Anda punya pengetahuan dalam meracik pakan hewan yang terbukti lebih ciamik, maka tak ada salahnya juga untuk membuat racikan sendiri, terutama untuk hewan ternak seperti ayam. Biasanya pakan yang dipakai itu campuran dari beberapa jenis pakan. Konsumen juga pasti ada yang tidak mau ambil pusing menakar beberapa pakan sekaligus, alias ingin yang praktis saja, tinggal sor ke hewan. Itu juga bisa Anda jadikan peluang untuk meningkatkan omset toko Anda. Peluang usaha di dekat pasar tradisional yang terakhir ialah usaha pangkas rambut. Barbershop, pangkas rambut, ataupun tukang cukur memang berbeda istilah, tapi kegiatannya sama. Namun jika usaha Anda menggunakan barbershop, kesannya lebih kekinian atau mahal. Biasanya karena pakai bahasa Inggris jadi mahal. Usaha ini biasanya memang berada di dekat pasar atau di sekitar pasar. Umum dijumpai juga di bawah pohon, tapi itu dulu. Nah, jadi jika Anda punya keahlian dalam mencukur rambut, usaha ini juga patut dicoba. Apalagi usaha pangkas rambut ini biasanya juga mampu menyabet segala usia, mulai dari anak kecil sampai dewasa, sehingga target marketnya begitu luas. Karena target marketnya luas, maka Anda harus memberikan perbedaan dengan kompetitor. Misal dari segi servis kepada pelanggan. Saya pernah mendapatkan servis pijat kepala dan pundak ringan di sebuah tempat pangkas rambut. Cukup menarik sih, tapi karena banyak yang datang ke tempat itu, rasanya jadi kurang puas dengan servis pijatannya. Atau seperti di masa pandemi sekarang ini, tidak ada salahnya juga Anda jemput bola menjadi tukang pangkas rambut panggilan. Jadi pangkas rambut langsung di rumah pelanggan. Bisa juga dicoba. Namun pastikan peralatan yang Anda gunakan selalu bersih dan steril, karena kan ya memang sedang pandemi, pastilah orang juga lebih berhati-hati. Sebagai tempat transaksi ekonomi yang paling ramai, pasar tradisional memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berjualan di salah satu tempat tersebut, ada baiknya Anda melakukan riset pasar terlebih dahulu. Apakah produk atau jasa yang akan Anda tawarkan sudah sesuai dengan tempat di mana Anda berjualan? Atau juga bisa memaksimalkan penjualan dengan bantuan promosi online. Kombinasikan antara penjualan di lokasi dengan penjualan online di media sosial. Berikan detail alamat tempat Anda jualan, sehingga followers di media sosial bisa mengunjungi tempat jualan Anda secara langsung. Itulah beberapa ide jualan di dekat pasar tradisional yang bisa Anda coba. Semoga ide-ide peluang usaha yang sudah kami berikan dapat bermanfaat. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.